Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Kalau rekan-rekan ingin mempertanyakan lebih jelas atau lebih luas, ya kami persilahkan kepada untuk mempertanyakan kepada yang bersangkutan langsung. Ya. Kata Bang Refli Harun kan sahabat saya Andi Aswan, Joman dia sekarang. Jomannya ada berapa sih? Nggak tahu ya. Mungkin dilaporkan saya itu hari ini katanya. Mungkin karena saya pejabat publik nomor 2 mungkin ya di Indonesia ini. Pejabat publik yang memengaruhi kehidupan rakyat. Yang kedua mungkin gebrakan kita yang menanyakan nih ya, karena menanyakan ijazah SMA Gibran sebagai Wapres atau RI 2, gebrakannya itu udah makin mendunia ya kan. Bahkan hari ini kami mengirimkan 200 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ke DPD untuk dibagikan satu-satu kepada setiap anggota DPD beserta dengan staf ahlinya. Saya juga bingung nih ya kan, Joman nih kenapa nggak mencari ijazah SMA-nya Gibran gitu prioritasnya. Ya, di samping itu juga kita beberapa hari yang lalu mengirimkan buku Gibran Endgame ke 3 universitas di Makassar, karena memang proyek kita donasi ke seluruh perpustakaan universitas di Indonesia. 3 itu di Makassar ke Unpas Muslim Indonesia, yang kedua ke Unpas Negeri Makassar, yang ketiga Unpas Hasanuddin sudah sampai. Terus yang kami antarkan langsung kemarin ke Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional RI, terus ke mana lagi, ke Atmajaya, dan yang pertama adalah Trisakti. Trisakti itu kami kasih 8 buku, 3 buku ke Perpustakaan Fakultas Hukum, dan 5 buku ke perpustakaan pusatnya, dan diterima. Bahkan saya dikasih penghargaan itu karena nyumbangin buku. Ya kan, nah mungkin gebrakan-gebrakan saya ini sangat menakutkan bagi mereka yang mendukung Gibran, ya kan, karena kalau ini terbukti, bahkan sebelumnya sisanya kami kan donasi di samping ke perpustakaan di Indonesia, kami proyek donasinya kan 1000 buku. Nah 200 sudah kami kirimkan hari ini, 800 karena sudah 3 minggu lebih surat audiensi untuk RDP ke DPR DPD itu nggak direspon. Kayaknya kami akan mengirimkan sisanya 800 buku ke tiap fraksi di DPR, karena mereka mungkin dengan cara terbuka nggak berani untuk menerima itu ya, karena Wapres aktif ya. Nah oleh karena itu mungkin gebrakan-gebrakan ini, apalagi ditambah lagi temuan-temuan dari sidang KIP ya, dari Dr. Bonatua Silalahi yang menunjukkan bahwa ternyata legalisir salinan ijazah Joko Widodo itu
yang diklaim dari UGM ternyata ya tahun 2014 maupun 2019 itu tidak punya timestamp atau tanggal, bulan dan tahun. Jadi kayaknya memang mereka makin tersudut, makin makin sudah gelap gulita, akhirnya ingin menggeser permainan ini, ya, menggeser permainan ini atensi publik bukan ke ijazah Gibran dan ijazah Jokowi, tapi ke kami. Sebelumnya Bang Egy Sujana melaporkan Pak Roy, bahkan 2 kali ya. Ada yang di Polda Metro, ada yang di Bandung. Sekarang ini saya sudah duga ini pasti akan disasar. Mungkin mereka akan mensasar PH, tapi karena dilindungi oleh undang-undang kayaknya mereka nggak mempan ya kan. Jadi makin tersudutnya ini, apalagi berkas itu sudah bolak-balik 2 kali ya. Jaksa katanya punya 702 atau 709 itu bukti, ratusan saksi, 22 ahli, tapi kok nggak cukup buktinya. Padahal katanya sudah diuji lapor, katanya sudah identik atau otentik, kok kurang terus ya. Nah inilah ya, mereka semakin gopoh ya kan, semakin tersudut ya, terutama kalau menurut saya sih gebrakan kami terkait dengan ijazah Gibran yang memang tidak tidak selesai menempuh SMA loh ya. Yang kita persoalkan bukan ijazah doktornya Gibran, tapi ijazah SMA untuk seorang wapres. Ya, polemik ijazah SMA untuk seorang wapres. Dan Joman lebih peduli pada ijazah saya yang memang saya mungkin wapres di negara Konoha. Ya, oke, mungkin mereka itu jadi ya atensi publik ini supaya tergeser untuk mendowngrade stamina kami ya, stamina kami untuk terus menyuarakan bahwa ijazah Gibran ini memang bermasalah, SMA-nya loh ya, SMA. Nah terkait dengan itu nanti kita berikan aja lah saya kepada PH ya, baik transkrip nilai, ijazah maupun jurnal ya, tulisan saya kan proses tuh ya, proses itu, ijazah itu kan lahir dari proses ya kan, ada jurnal, ada paten, ada book chapter, ada proceeding, baru muncul itu kan, syaratnya itu di sana ya kan, baru muncul itu. Dan itu juga bisa di search di internet, di Google, search saja nama saya, ada di Springer, ada di book chapternya juga ada ya, dalam satu buku tulisan rame-rame. Dan saya juga, dosen saya namanya Hidetoshi Miike, bukan yang ngafal gini ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, nggak kayak gitu ya kan, otomatis Hidetoshi Miike gitu. Jadi nah transkrip nilainya juga yang saya miliki itu autentik, artinya ada otoritasnya di situ, bukan transkrip nilai yang tulisan tangan yang tidak punya tanda tangannya, tidak punya tanda tangan otoritasnya dekan maupun wakil dekan. Oleh karena itu ya udahlah, biarkan aja mereka mengentertain dirinya sendiri, ingin menggeser permainan ini ya. Mungkin saya lebih penting daripada Gibran kayaknya, ya kan? Saya lebih penting daripada Gibran, makanya ijazah saya yang dilaporkan. Coba berani mereka melaporkan ijazah SMA Gibran yang nggak ada itu, tentu akan lebih keren dan menjadi topik bukan hanya nasional tapi dunia loh harusnya, ya kan? Itu harusnya dunia. Tapi kalau yang dilaporkan Rismon, siapa sih Rismon? Ya kan? Siapa? Ya memang saya yang menyuarakan Gibran Endgame, wapres tak lulus SMA, memang yang ya mungkin menggerogoti atau menggagalkan bahkan bisa proyeksi mereka untuk mencapreskan Gibran ataupun mencawapreskan kembali Gibran. Ya menjadi persyaratannya kan ijazah SMA menurut Undang-Undang Pemilu kita. Nah itu kan nggak terpenuhi dong kalau nggak ada ijazah SMA-nya. Yang ada adalah surat keterangan ya, yang keterangan yang lahir dari 2 jenjang pendidikan yang berbeda.
sekolah menengah di Australia, sekolah perguruan tinggi awal diploma katanya di Australia. Jadi itu udah memang kami akan kejar di sidang KIP nanti. Nah, ini sudah ada jawaban dari pada saat kami mohonkan informasi itu ke Kemendikbudrismen, sudah ada jawaban by email. Ternyata jawabannya pun ya kayak kumpulan peraturan. Kumpulan peraturan ini, peraturan itu, Permendikbudrismen katanya. Dasar penyetaraannya adalah Permendikbudrismen. Loh, kok Permendikbudrismen menjadi rujukan peraturan menyetarakan ijazah Gibran? Kan kalau Gibran katanya menempuh program diploma itu kan perguruan tinggi. Kok bisa disetarakan oleh Dikdasmen? Itu aja sudah bermasalah ya. Jadi untuk menyerang saya, jadi mereka biasa ini termul nih, ya kan? Kalau kita, karena saya nggak pengacara aja ini, ya kan, nggak bisa diserang, ya kan? Kalau kita nulis buku kalau saya menulis buku tentang gubernur X misalnya, nggak lulus SMA, saya pasti nggak dilaporkan. Memang siapa dia gitu. Tapi karena saya menulis buku tentang Wapres Gibran Endgame dan sekarang soundingnya makin menasional, bahkan mendunia, saya pikir gerakan saya ini perlu dibatasi sehingga tidak menggagalkan proyeksi mereka untuk mencapreskan Gibran maupun mencawapreskan kembali. Itu apalagi sudah kami kirim juga ke set Wapres 3 buku, ke Setnek Sekretariat Negara 5 buku. Saya kira ya pejabat itu menjadi diskursus, saya kira buku itu sudah. Ya, hari ini DPD 200 gratis, itu donasi itu sudah menjadi diskursus di kalangan elit di Republik ini. Itu bahkan mungkin saya kira sudah menjadi bahan diskursus dari Prabowo Subianto. Nah, untuk menghentikan langkah saya ini, ya, seorang Rismon yang seorang pejabat publik tinggi di Indonesia ini, maka harus dihentikan ini, ya kan? Karena Rismon pejabat tinggi, Pak. Ya, makanya perlu dilaporkan. Nah, di 2 buku yang dipublish oleh Bu Tifa ini, ya, saya hanya bisa mengomentari yang yang otak politik gitu ya. Otak politik Jokowi, kajian berbasis neuropolitika. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Bu Tifa. Padahal, ya, kalau kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya, sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri, ya. Sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe, ya. Jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari mata kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati, mulai dari ChatGPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik, gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence, dan politik, itu orang yang kurang update atau kudet, ya. Dari sidang CLS kemarin, begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia
tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full ya sidang CLS terkait keahliannya Buktipa. Nah, saya kira ya di buku ini ya betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, itu bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Ya, mungkin berkembang lagi nanti. Tes. Apa lagi? Tumben kabel, Pak. Tadi nggak masalah. Itu neuroscience. Waktu saya mati. Ya. Tes. Nah, inilah perkembangan peradaban manusia. Ya, perkembangan peradaban manusia yang saya bilang tadi, neuroscience atau ilmu otak itu terus berkembang. Sampai saat ini bahkan saya merasa kurang update saking perkembangannya sangat cepat. Nah, menegasikan perkawinan neuroscience dengan ilmu lainnya itu menandakan kealfaan pengetahuannya justru. Nah, di buku ini justru kita belajar, saya pun belajar bahwa neuroscience itu bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu bukan hanya sistem matematika, ekonomi, bahkan politik. Nah, ini juga pelajaran, buku ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh, ada ya perkawinan antara ilmu otak, data science, neuroscience dengan politik. Nah, polisi juga harus tahu itu, jangan menutup diri. Ini nggak ngomong tentang Tito ini, ya. Jadi hanya karena ilmu ini baru yang bahkan saya mempelajari neuroscience, artificial intelligence juga bagi saya ini hal yang baru, bukan berarti langsung ditolak. Itu nggak ada landasan ilmiahnya, hanya karena ini sesuatu yang baru. Harusnya kepolisian jangan menutup diri terhadap ilmu-ilmu seperti ini, yang bahkan saya pun baru tahu ternyata neuroscience bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang berbau sosial, berbau politik dan lainnya. Oleh karena itu semoga buku ini membuka khasanah baru, membuka wacana baru, supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih beradab. Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak, itu tidak ilmiah. Kan begitu dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh, buku JWP tidak ilmiah, tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita ya, bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Yang kita selalu saya katakan, untuk mengeluarkan istilah-istilah saintifik pun harus kita, di meja penyidikan itu harus kita tulis istilah itu, jangan sampai salah di BAP. Itulah saking butanya pendidik kita kan, ya karena memang pendidikannya tidak berkaitan dengan itu. Nah, semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini. Ya, kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut ya menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi. Maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward ya. Menurut saya backward demokrasi. Ya, inilah ya
kriminalisasi terhadap RRT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa. Nah, semoga buku ini hadir dan semoga ada donatur ya untuk bisa membantu menyebarkan buku ini ke semua kalangan di semua elemen masyarakat. Terima kasih, Pak.